yang pertama kali membuat senjata ledak itu adalah Cina. Jadi senjata meledak itu pertama kali. Dulu senjata di dunia kan hanya pedang, tombak, panah. Senjata yang diledakkan itu buatan Cina. Dan ternyata Nabi mengizinkan orang belajar di Cina itu tidak salah karena orang Islam di Cina itu dihormati, dihargai, tidak dilarang. Seperti halnya Nabi pernah mengizinkan sahabat hijrah ke Habasyah. Karena walaupun Habasyah itu raja dan rakyatnya semuanya beragama Katolik, tapi orang Islam di sana diperbolehkan hidup. Bahkan akhirnya Raja Habasyah sendiri masuk Islam. Sedangkan di Taif, tetangganya Nabi sendiri, Nabi hijrah ke Taif, dilempari batu gak diterima. Saya kira wajar dalam rangka pengembangan Islam, seperti yang dilakukan banyak oleh Ibnu Battuta, bahwa Islam di sana itu bahkan ini ada salah satu yang menyebabkan di sana kok bisa Islam dulunya banyak pengikutnya sampai ada raja dan rakyatnya semuanya masuk ke Islam. Gimana? Gini, ada jin Ifrit. Ifrit itu kan jin itu kan bisa kemana-mana. Bisa dari Semarang langsung ke Jeddah, enggak berani, kalau ke Mekah enggak berani. Jeddah jadi Hong Kong, New York, bisa saja dia cepat sekali. Jin Ifrit itu minta sesaji di daerah Cina, di pelabuhan. Hingga rakyat di situ setiap bulan harus menyetorkan seorang gadis cantik, ditaruh di dalam satu kamar rumah yang ditempatkan di pantai gitu, semalam suntuk, nanti kalau pagi ditengok sudah meninggal dunia. Itu permintaan dari jin Ifrit. Kalau enggak, maka akan diganggu. Cari ikan pun susah di situ. Mencari ikan susah karena diganggu oleh jin Ifrit. Tapi ketika salah seorang Islam datang ke sana, orang itu ya Ibnu Battuta itu, dia itu ketemu ada orang pada nangis. Ada apa? Ini janda kejatuhan lotre. Lotre gimana? Di sini di lotre setiap bulan siapa yang anaknya disetorkan untuk sesaji jin Ifrit. Nah dia kena Qur'an, kena lotre sehingga besok anaknya harus disetorkan. Ya sudah, jangan takut. Saya nanti tak berpakaian wanita cantik. Saya setorkan saja ke sana. Di sini orang laki-laki tapi berpakaian wanita cantik disetorkan ke tempat penyetoran sesaji itu. Tapi dia baca Quran terus malam itu. Orang-orang pada bilang begini, besok pagi orang ini mesti mati. Pagi-pagi dilihat, dia nggak mati, nggak apa, masih tetap baca Quran. Juga orang pada heran, loh, kamu kok nggak mati? Loh, saya baca Quran, mana berani Ifrit, mana berani itu jin mengganggu saya baca Quran terus, nggak berhenti-berhenti. Wah, kalau begitu Quran tuh ampuh. Wah, sehingga orang itu banyak. Bagaimana kalau udah nggak usah dikasih sesaji. Kalau kita baca Quran saja nanti akan selamat. Akhirnya orang daerah itu masuk Islam semuanya. Bahkan sekarang diganti setiap bulan itu anak-anak sampai orang tua pada baca Quran di pantai setiap bulan sebagai gantinya sesaji itu. Nggak bakalan ada yang ganti. Jadi ada penyebaran agama di sana yang antara lain disebabkan oleh hal semacam ini. Tapi kalau lihat asarnya di sana lebih tua daripada Indonesia.
Bapak dan saudara sekalian, satu hal yang saya tertarik adalah di sana disediakan dana untuk orang-orang disabilitas secara sungguh sebelum, walaupun di sana tadinya belum ada Islam, tapi sudah ada dana yang disediakan untuk orang-orang yang bepergian. Padahal itu kan ajaran Islam itu untuk ibu sabil, tapi di Indonesia malah rawon. Sehingga orang bepergian kehabisan bekal ya gimana ya? Ya nyoba. Apalagi kemarin saya baca berita di running tech di TV, memperhatikan berita-berita TV. Sekarang Indonesia ini orang miskin, yang termasuk miskin jumlahnya ada 30 juta. 30 juta lebih. Padahal potensi zakatnya besar. Tapi kok orang miskin makin hari makin banyak. Kalau melihat, entah itu memang sengaja ya wartawan mencari beritanya itu, orang yang setiap hari mengais-ngais makanan di tempat sampah. Tempat sampah mengais makanan dimakan di tempat. Tapi kalau saya melihat teori zakat yang dipraktekkan Sayyidina Umar itu bukan ditiru oleh lembaga-lembaga zakat Indonesia, tapi yang mempraktekkan malah TV. Sayyidina Umar itu suatu saat ada orang perempuan kelaparan, anaknya menangis semalam suntuk karena kelaparan. Jangan ibunya bilang, tunggu saya sedang masak, tunggu sampai matang. Yang dimasak itu kerikil. Kapan matangnya? Untuk menenangkan hati anaknya, seolah-olah dia masak itu kerikil dimasak. Sambil ngedumel. Khalifah Umar ini benar-benar nggak tahu rasanya melarat. Jadi dia kebetulan Sayyidina Umar ada di mendengar kata-kata itu. Lagi melakukan sidak inkognito, peninjauan inkognito secara tidak resmi. Sayyidina Umar itu mendengar orang-orang bilang Umar itu sebagai khalifah nggak perhatikan rakyatnya. Lah Sayyidina Umar tertarik masuk. Kok ada anaknya menangis semua? Ini anak saya kelaparan. Umar sebagai khalifah nggak perhatikan rakyatnya. Mudah-mudahan Umar dicopot dari khalifah. Padahal yang dia omongin di depannya itu Umar. Lalu Sayyidina Umar, tunggu saya carikan. Lalu diambilkan bahan makanan dan dipikul sendiri. Ketika di tengah jalan ketemu, loh, khalifah kok pikul sendiri, saya bawanya. Nggak boleh. Kalau aku dosa, kamu nggak mau pikul dosa saya. Tapi mau dapat pahala, kamu minta. Lalu dipikul sendiri, diberikan. Kemudian diberikan. Setelah diberikan satu karung, apa kata wanita itu? Saya doakan kamu nanti menjadi khalifah. Jadi yang tadi Umar didoakan mudah-mudahan Umar lepas dari khalifah. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan saya doakan mudah-mudahan kamu jadi khalifah. Dan oleh